Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu, keluarga dan komunitas, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, dari stasi Santo Stefanus Tanah Siang Selatan di paroki Santo Clemens, Puruk Cahu di Keuskupan Palangkaraya. Saya ingin menyapa saudara sekalian, umat beriman, opa oma, yang putri, yang kakung, teman-teman muda, para romo, suster, frater, bruder, dimanapun berada. Kita bersuka cita karena kebaikan Allah yang menyertai kita. Hari ini, hari Minggu biasa yang ke-6, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus, bab 1 ayat 40 sampai 45. Haleluya, haleluya. Seorang nabi besar muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar, di tempat-tempat yang terpencil. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang terkasih di dalam Tuhan, Injil hari ini secara khusus mengisahkan kepada kita kisah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita tahu bahwa sakit kusta atau orang yang menderita kusta di dalam tradisi perjanjian lama dan juga dalam tradisi kitab suci itu seringkali kita dengar kisah ini dan dikucilkan. Saya punya pengalaman pribadi di tempat saya berasal dari Pulau Lembata. Itu ada waktu saya masih SMA, itu ada sebuah rumah sakit. Waktu itu banyak orang kusta yang dirawat di sana. Sekarang rumah sakitnya Rumah Sakit Santo Damian. Dan itulah mengapa saya tertarik dan ingin mengikuti Tuhan, menjadi imam, menjadi seorang misionaris Hati Kudus Yesus dan Maria. Karena saya sungguh mengenal Santo Damian. Berkat pelayanannya, menjumpai, melayani orang-orang sakit kusta yang dibuang di Molokai. Dan saya sungguh merasakan ketertarikan, panggilan Tuhan lebih kuat pada saat saya berjumpa dengan beberapa orang yang mengalami sakit kusta, orang lepra yang di rumah sakit lepra, di Rumah Sakit Damian. Dan pada saat saya SMA, banyak sekali waktu yang saya gunakan, kadang-kadang ya sedikit sembunyi-sembunyi ya pergi untuk mengunjungi. Tapi yang menarik bagi saya adalah pada saat perjumpaan dengan orang yang mengalami sakit kusta itu. Pertama, mereka tidak percaya diri karena merasa dikucilkan, dibuang, dan bahkan disingkirkan.
Dan itulah yang membuat hati saya punya kerinduan untuk datang menyapa mereka. Karena secara sosial mereka dikucilkan. Tetapi pada saat itu saya merasakan hati saya sungguh tergerak untuk datang dan menjumpai. Karena saya sadari bahwa sebagai anak SMA saya tidak punya apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan? Yang saya lakukan adalah menjumpai, mengunjungi, dan ada bersama dengan mereka. Dan saat itu masih sangat kuat ya, bahwa kalau orangnya dekat dengan kusta perlahan-lahan akan terjangkit. Dan perlahan-lahan juga saya membaca tentang cara hidup atau hidup seorang Santo Damian dari Molokai. Dia seorang anggota Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria yang sungguh memberikan diri. Dia 16 tahun melayani dan pada tahun yang ke-15 ia terjangkit penyakit kusta. Dia mengatakan kita, sebelumnya dia mengatakan kalian orang-orang yang sakit kusta, tetapi pada hari itu dia terjangkit, dia mengatakan kita orang kusta. Ia sungguh menjadi bagian dan ia sungguh menjadi pribadi yang memberikan diri sampai habis. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, umat beriman, juga pendengar setia Daily Fresh Juice yang terkasih. Pertama, boleh kita sadari bahwa kita yang mengalami sakit, bukan hanya sakit kusta, tetapi penyakit apapun, pertama yang kita lakukan adalah menyadari akan situasi keterbatasan manusiawi kita, bahwa ada masa di mana manusia itu punya kelemahan. Harus kita sadari bahwa situasi sulit apapun, seperti apapun, kita sebagai manusia punya kesadaran bahwa ada masa lemahnya. Tidak semangat terus atau tidak sehat terus, pasti ada masa sakitnya. Tetapi dengan kesadaran itu, kita juga harus menyadari bahwa dengan kesadaran yang sungguh akan pengalaman sakit, kita mampu mengetahui kalau tahu sakit, kemana harus kita lakukan. Ada yang kalau sakit berdiam diri, ada yang sakit ya sudah cepat-cepat pergi ke dokter, ada yang sakit berupaya untuk supaya memperoleh kesembuhan sesudah menemukan kesadaran. Yang kedua adalah berusaha sesudah menemukan kesadaran, kemana tujuan supaya saya bisa mendapatkan kesembuhan. Dan yang ketiga, dia boleh memperoleh kesembuhan karena imannya yang kuat. Itulah yang dialami oleh seorang kusta ini. Dia yakin kepada siapa dia datang. Tentu dia dikucilkan karena dia seorang yang sakit kusta. Tetapi tadi kalau datang orang kusta, tadi di dalam bacaan yang pertama, itu sungguh dikisahkan bagaimana seorang yang harus diasingkan ya di dalam kitab Imamat. Itu sungguh diasingkan, dia harus punya ciri sehingga orang dari jauh itu mengenali, oh dia ini sakit kusta. Itulah sudah dicap, diberi cap oleh masyarakat sehingga dia sungguh-sungguh merasa dikucilkan. Dan bahkan kita sendiri juga mengalami pada saat pengalaman COVID. Tapi lihatlah bagaimana dia seorang kusta ini, pertama yang dia lakukan adalah keberaniannya untuk keluar dari ketakutan yang ada di dalam diri, untuk datang kepada Yesus yang membawa penyembuhan bagi dirinya. Nah ini yang sungguh menjadi kekuatan bagi kita. Bagi kita yang sedang sakit, saudara-saudari, bapak ibu, lebih-lebih opa oma, siapa saja yang saat ini sedang sakit, bukan hanya sakit fisik, kadang-kadang sakit kejiwaan kita, lebih-lebih menjelang pemilihan umum. Kita sedang dalam situasi yang membingungkan, atau juga situasi yang kalut. Tetapi sadarilah bahwa kesehatan kita, kerelaan kita untuk datang pada Yesus, mengarahkan hidup kita, percaya bahwa ia akan mampu menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Maka mari kita mohon agar kiranya dengan perayaan Ekaristi hari ini, kekuatan sabda Tuhan, kita datang pada Yesus yang adalah sumber penyembuh sejati, yang mampu menyembuhkan setiap kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk sabda-Mu yang selalu menguatkan kami, untuk boleh datang kepadamu, memohon rahmat-Mu, agar kami mampu dipulihkan dari segala penyakit dan kelemahan kami. Sudilah Engkau menganugerahkan kesembuhan, pengharapan bagi mereka yang saat ini sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Kami juga mohonkan berkat-Mu untuk semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, dan juga sukacita dalam hidup religius. Semoga mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam
Fresh Juice. Tuhan Yesus memberkati.